Mak, duit segitu 2012 ya, duit 137 sama barang 99 juta itu, seandainya Wan pakai, hidup Wan udah enak, Mak. Dia megang kaleng, kayak tukang minta-minta deh, gua kasih ke dia. Nah, waktu gua kasih ke dia, gua inget itu jumlahnya adalah 11.000. Ada yang ambil 100, duit keluar, stroke keluar, ATM kartu anda ambil. Begitu jalan kan naik lagi ke atas, tetangga ada tukang jam tuh di desa, aneh lihat stroke kok 1.100.000. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam sejahtera, semangat sehat. Ketemu lagi dengan gua Dawai Bonser di Channel. Kali ini gua udah kira-kira 3 kali bulan purnama nih. Tetangga nggak pernah nongkrong bareng. Dan ini lebaran lebaran keberapa ini? Akhirnya bisa ketemu dia nih, jadwalnya soalnya super sibuk. Sama ini kontek-kontekannya lewat WA. Kalau janjian nggak pernah bisa, karena lagi laris manis nih, banyak panggilan. Tim cashback. Ya, gue hadirkan di sini nggak asing dan nggak lain, salah satu ikon kita juga nih di Bonser, Ustadz Meleng. ABC Susu sekarang dari CSC yang di Surabaya bilang Ustadz ABC Susu atau Ustadz Meleng kita hadirkan. Ustadz, alhamdulillah, gimana kabar antum? Alhamdulillah sehat, minal aidin wal faizin. Sama-sama Tat, dan buat penonton juga Tat, minal aidin. Minal aidin wal faizin, maaf lahir batin. Kalau aneh banyak salah, mohon dimaafin. Iya, ya sama-sama ya. Sering ngecengin, sering bikin stiker juga ya. Bikin stiker. Dia nih biar stikernya Bang Jawa. Tat, kita habis zuhur nih Tat. Kita ngobrol masih yang sering kita omongin nih, yang proses apa ya, kebetulan kita udah bulan Syawal mengalami proses yang mudah-mudahan bulan puasa kemarin, bulan Ramadan kemarin kita bisa jadi hijrah, jadi lebih baik ya. Dan bisa melewati masa yang pernah suram dan pernah ada di titik nadir dan pernah ada di titik yang agak bingung. Di bulan Ramadan kita lewatin, di bulan Syawal ini kita jadi titik balik untuk kita menjadi lebih benar dan menjadi lebih baik. Amin. Dan ngomong-ngomong itu pernah dialami nih sama Ustadz nih, ABC Susu, Ustadz Marwan, proses yang mungkin sebagian orang atau gue pribadi pernah mengalami. Kita ada di titik nadir dan kita ada di titik yang mungkin pada saat itu titik terendah hidup kita, tapi gimana caranya kita supaya bisa bangkit kembali dan bisa hidup indah lah di waktunya yang tepat gitu. Nah, gue tertarik cerita dia pada saat berapa tahun yang lalu, 10 tahun ya. Ente masih tetangga aneh, Ya. masih di GMM. Udah di sini. Oh, udah di sini. 2012 aneh. Anda pindah kemarin 2010. 2010 ya. Jadi dulu kita satu RW di perumahan aneh, terus dia pindah 2010. Nah, proses di 2010 sampai beberapa tahun tinggal di sini, dia mungkin alhamdulillah punya rumah, tapi punya kisah yang mungkin jadi inspirasi lah buat yang sekarang mungkin lagi galau atau di titik yang terendah.
buat bisa diceritakan kepada penonton di channel. Gimana Ted ceritanya Ted dulu ente yang 2000 berapa Ted? Kejadian sekitar 2012 bulan Agustus. 2012 Agustus. 2012 bulan Nah, Agustus. dulu awalnya gimana bisa punya kejadian dan musibah atau ente di titik itu gitu? Di awal mulanya aneh dipercayakan buat ngurus koperasi di perusahaan di PT tempat aneh kerja. Aneh jadi wakil ketua koperasi. Ketika itu aneh tergiurnya karena apa? Bisa lembur gitu kan, bisa lembur. Walhasil seiring berjalannya waktu ada laporan pertanggungjawaban. Ini Koperasi. RAT lah ya, Iya. rapat akhir tahun. Rapat akhir tahun. Udah mendekati rapat akhir tahun itu aneh teriak, yuk kita kumpul yuk, kita hitung yuk gitu. Begitu kita hitung, kok nggak ada yang mau, temen-temen pada Ini teman pengurus. nggak ada yang mau. Akhirnya aneh coba berusaha hitung sendiri. Ada laporkan kepada mereka, kok aset kita cuma segini gitu. Oh lu salah ngitung kali gitu kan, awal mula itu salah hitung kali. Udah kita ajak kumpul terus, pada nggak mau tuh. Sampai pada akhirnya aneh malah gini cerita, aneh gue bingung nih sama temen-temen nih gitu kan. Teman-teman pengurus nih anggota nggak ada tahu ya. Akhirnya ternyata aneh salah di situ bang. Aneh cerita ke temen-temen bahwa kepengurusan kita tuh begini, aneh salah. Akhirnya terbentuklah opini bahwa si Marwan ini bersalah. Kan ente ngajakin buat rapat akhir tahun kan? Iya, karena aset kita selisihnya itu Ditemukan. aneh berdasarkan perhitungan 137 juta dalam bentuk cash, 99 dalam bentuk barang. Selisih. Aneh teriak, ternyata aneh bahasanya gini, balik diteriakin, Marwan salah. Terbentuklah opini ini. Akhirnya Ini opini ini dari pengurus ya? dari teman-teman. Teman pengurus. Terus? Dari teman-teman. Sedangkan aneh ini orang yang bodoh. Nggak ngerti apa-apa. Ketika terbentuk opini seperti itu, aneh kan punya temen di komunitas, di majelis apa di mana, cerita gitu sama guru. Akhirnya salah satu teman kita ada yang namanya auditor ya. Auditor Dibantu lah. Auditor keuangan. Jadi teman majelis itu dibantu. Kata teman aneh, bang, abang nggak salah. Abang maju nih bawa ini nih senjata abang. Apa tuh? Semacam data kuat lah ya? Iya, karena kan dia auditor. Bahwa begitu aneh maju, ini pengurus dan ke teman-teman di PT itu, opini sudah terbentuk bahwa Marwan itu korupsi. Korupsi uang koperasi. Aneh nggak terima di situ kan, nggak terima. Cuman aneh nggak punya senjata kuat. Senjata yang aneh dikasih dari temen itu, walaupun itu bisa dibuktikan, karena kan yang namanya rekening koran, transaksi itu kan nggak bisa bohong. Ada kan catatan itu. Tetap Marwan kamu salah. Kenapa? Karena kamu teledor. Kenapa pada saat itu kamu terima jadi pengurus koperasi? Kamu nggak teliti. Tetap kamu harus tanggung jawab. Ini dari pihak perusahaan? Dari perusahaan. Karena kamu ganggu performa kerja karyawan yang lain. Mereka uangnya dipakai. Walaupun kamu nggak pakai, tapi kamu tetap harus tanggung jawab. Di situ aneh menyendiri. Di perusahaan itu aneh menyendiri. Aneh nggak mau langsung menerima begitu aja. Terus sampai top manajemen ikut terlibat di situ, aneh dipanggil di hari libur, kita coba hitung terus bareng. Ternyata memang ada selisih. Dan terbukti sebenarnya aneh nggak salah tuh, karena bukti transaksi, ada kartu ATM dan lain sebagainya itu aneh nggak pegang, ada pelakunya.
Cuman karena memang temen-temen yang lain itu udah dicekokin lah bahasanya, udah kenyang. Jadi kalau minjem gampang apa segala macam, dicekokin dari situ. Jadi sebenarnya sih kalau menurut Ane dia nggak niat, tapi karena dia udah mentok, akhirnya Ane dirumusin gitu. Selisihnya berapa tuh? 137 juta. 137 juta. 137 juta dalam bentuk uang, 99 dalam bentuk barang. 99 juta dalam bentuk barang. Karena kita punya toko waktu itu. Ane disuruh tanda tangan untuk pertanggungjawaban dengan gaji dipotong full. Jadi Ane cuma punya ngerasain boleh lembur gitu. Uang lemburan doang. Lemburan doang. Tapi kan suasana udah nggak asik. Yang paling aneh ngenes itu adalah mereka ini teman-teman Ane yang baik-baik, aslinya baik-baik. Sampai terjadi ketika ayo Enggak, kita ngumpul. ini dipotong berapa perusahaan motong gaji itu berapa lama? Tak terbatas. Sampai selesai. 137 juta itu lunas. Iya, sampai selesai. Jadi ketika Ane di sidang di depan teman-teman itu, Ane posisi lagi di koperasi. Wan, ke kantin. Bentar dulu bang, ini lagi ngeprint. Banyak ngomong. Ane ditarik. Bang, jangan gitu dong bang. Banyak ngomong. Menurut Ane dipukul. Oh, ada perlakuan fisik lah ya? Ada perlakuan. Akhirnya Ane ditarik ke kantin di sidang. Ane nggak boleh argumen sama sekali, cuman biasa deh dibully gitu. Cuman ada satu hal yang menguatkan. Ketika Ane disuruh tanda tangan, Ane cuma minta telepon sama ibu, orang tua, nyokap. Ane telepon. Ma, Wan diperlakukan kayak gini, Wan disuruh tanda tangan untuk pertanggungjawaban karena uang hilang 137. Pertanyaan Ma Ane cuma satu waktu itu, Wan make nggak? Ma, duit segitu 2012 ya, duit 137 sama barang 99 juta itu, seandainya Wan pakai, hidup Wan udah enak Mak. Logikanya kan begitu, duit gede itu udah enak Mak. Yang penting Wan jujur, duit bisa dicari Wan gitu. Mak tuh jadi Wan tanda tangannya Mak, tanda tangan aja. Yang penting Wan jujur, Mama udah seneng. Ane tanda tangan, tapi sambil nangis tuh, sambil nangis. Karena apa? Ane harus nanggung yang nggak Ane pakai gitu kan. Dan konsekuensinya Ane nggak punya gaji. Pada saat itu Ane udah. Akhirnya setelah tanda tangan, gaji Ane dipotong. Ane Di 2012. 2012 itu mulai Agustus, Ane udah nggak semangat kerja. Sampai seminggu mungkin masuk kerja sekali 2 kali. Dan perlakuan temen-temen Udah beda. Wah, Marwan ini korupsi. Dia ngumpul nih, Ane duduk ngikut bareng, tetap bubar, gak mau nemenin. Kayak gitu. Sampai apa ya? Ane punya temen TTS tuh, beli TTS di toko buku. Ane main lagi sama TTS. Padahal ente nggak seneng TTS. Karena emang nggak ada yang bisa diajak ngobrol. Ane kalau mau berangkat kerja juga bawaannya jadinya nggak seneng. Bagaimana? Karena nggak nyaman kan dengan suasana seperti itu. Akhirnya Ane banyak, setelah sebulan ngalamin, Ane berpikir, gaji gua habis nih, potong untuk pertanggungjawaban itu gitu kan. Ane Cerita sama istri, keluarga di rumah. istri tahu, Oh. ini cerita. Ceritanya gimana kalau ke keluarga? Ya, istri juga sama orang tua. Dia menganggapnya ini adalah ya harus diterima takdir gitu. Dan dia juga kan tahu Ane ngasih berapa. Kalau Ane ngambil duit segitu banyaknya, kehidupan kita juga pasti kan enak. Sedangkan kita buat istilahnya buat makan aja seketemunya kan. Berdasarkan gaji itu. Iya. Gitu. Disitulah Ane beruntung gitu ya, alhamdulillah support dari
Istri juga nggak minta. Dari keluarga lah ya. Iya, untuk keluarga. Anak-anaknya baru lahir loh. Yang nomor 2 waktu itu. Baru berapa tahun, setahun 2 tahun. Ya. Terus berjalan proses berbulan-bulan. Berapa tahun? Jadi prosesnya itu aneh, pagi kerja, sore pulang, jam 7 aneh ke kebun kangkung. Jam 7 aneh ke kebun kangkung, aneh ngingketin kangkung. Jam 2 malam aneh dagang di pasar. Itu untuk Supaya- memenuhi kebutuhan hari-hari, Karena aneh udah nggak banyak gaji. Tapi lembur berangkat gak? Kan ente lembur mau dikasih kesempatan. gimana mau lembur, aneh nggak semangat. Tadi ada iklan, kita lanjut. Tadi cerita proses untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari tuh. Iya. Jadi terus sampai dagang kangkung. Kangkung tetangga ya, yang kampung atas ya. Kampung atas, karena buat memenuhi kebutuhan sehari-hari. Kan gajiku dipotong habis. Lembur gua karena suasananya kayak gitu, Males. gua jadi malas gitu kan. Akhirnya ya udah gua berpikir karena emang naluri kali ya gitu ya. Nalurinya apa? Kalau rumah tangga ya, gua punya anak gua masih kecil. Akhirnya ya itu kerja mau berangkat sore jam 7 habis maghrib itu gua ngajar, biasa ngajar ngaji, habis ngajar Tapi ngaji, emang itu di 2012 itu ente udah buka pengajian anak-anak? buka pengajian anak-anak persis di 2012 bulan Maret. Oh pas baru banget ya? Baru banget, jadi memang pas proses hijrah tuh jadinya kayaknya tuh. Proses hijrahnya itu gua buka pengajian, mungkin akhirnya kita berkaca gitu ya, kalau kita mau lihat baik emang ada aja ya tantangannya gitu. Mungkin itu salah satu tantangan dan ujiannya di situ. Nah, berarti kerjaan lu cuman mau tekskin ngiketin kangkung buat kebutuhan keluarga. Terus apa lagi selama proses dipotong gaji sebulan? Dipotong gaji itu sama dipotong gaji ya gua selain rutinitas kangkung ya, kalau ada yang minta tolong gua berangkat kerjain apapun itu, bahkan Ya lu kan mahir nih di dalam instalasi listrik ya kan? nah di instalasi listrik itu ada Saudara. gua minta udah nanti saya yang masang deh 2 lantai, gua kerjain 2 hari bang. Gua ngajak anak gua tuh belanja ke Kenari, beli kabel, Belanja bahan. Ternyata duitnya ngepas, bahkan sampai gua keluar dari parkiran aja gua nggak punya duit, taruh KTP supaya gua bisa keluar. Nah itu 2 hari lu selesai lu kerjain? Alhamdulillah, karena malamnya gua kebayar. Anak gua tidurin di situ, di rumah belum jadi tuh. Gua tidurin di situ. Gua kerjain 2 hari selesai. Lapar dong, tes semua nyala. Ke suaminya gue bilangin juga, alhamdulillah ini udah nyala. Terus dia ngomong, harapan gue kerjaan gue udah selesai, gue mau duit dong, dapat upah dong, apalagi gue ngebelain gue gak kerja. Jawabannya kayak gini, maaf, saya nggak bisa bayar kamu. Maaf, saya nggak punya uang buat bayar kamu. Itu 2 hari lah, udah kok. Anak gue cuma makan buat mie itu, gua nggak gue rebus, mie itu potek 2, gue mesin udah deh, kalau nggak ada itu tuh gue kerja. Maksudnya mie mentah? Mie mentah itu, maaf saya nggak punya uang buat bayar kamu. Nah, terus gimana ini, kan gue ngomong itu kan sama dia suami istri, kan saya nggak minta, saya juga nggak nyuruh. Itu gue pulang di jalan nangis tuh sampai sekarang tuh, kalau kayak gitu sedih banget tuh lu ngomong. Bini gue nanyain, dari mana ya? Ada duit. Udah, yang penting ayah jangan sakit gitu loh. Bini tuh ngasih support seperti itu. Ya Allah, Bapak, alhamdulillah. Gue nangis malam bang, gue nangis. Bini gue ngusap gue dari belakang. Ya jangan dingin, Yang dipikirin ya, yang penting sehat, bisa uang bisa cari gitu ya, jangan. Tapi kan kita beban bang,
Itu ya Allah, gue sedih banget tuh. Saya nggak punya uang buat bayar kamu, kan saya nggak minta. Jatuhnya lu benernya bantu saudara itu berharap lu masang listrik lu dibayar gitu. Ya, karena dia tahu gue lagi dalam kesulitan. Dia tahu gue lagi sulit. Karena gue pernah curhat juga sama dia, dan kebetulan dia lagi ngebangun kan, bangun rumah. Kayak gitu. Sampai gue ngalamin posisi kejadian seperti itu. Merendahkan orang, sama keluarga, sama saudara. Cuman gue beruntungnya Pak, gue punya guru, gue ngaji, gue kumpul sama orang-orang baik, yang ketika gue susah itu dia nggak jadi nggak jadi ngejatuhin gue gitu. Kasih gue semangat gitu, alhamdulillah banget. Nah, ketika gue datang ke guru gue mau curhat, dia bilang gini, bang, muka lu kusut banget gitu kan. Itu ambilin tuh dompet gue, ambilin dompet gue. Mau ikut ziarah nggak? Waktu itu mau ke Sunan Ampel mereka, mau ke Gresik, ke Jawa Timur seminggu. Dia bilang, enggak deh, saya nggak punya duit. Ah, gimana sih? Yang ambil dompetnya, dompet Betawi tuh. Yang ada kantong-kantongnya itu, dompet Betawi. Udah dapat yang dulu deh. Ambil tuh. Pegang nih. Hari Jumat kasihin orang. Ini lu ngebuka enggak, gua nggak buka. Lu masukin kantong aja? Langsung dimasukin ke kantong. Simpen, hari Jumat kasih gitu. Itu hari apa? Itu kalau nggak salah Minggu. Kalau nggak salah malam Minggu, gua malam ngaji kan malam Minggu. Mau ikut nggak nih bang? Terus nih jam 12 kita berangkat ke Jawa. Enggak deh. Karena kan kita pikirannya apa? Anak dunia kan. Kita juga emang nggak megang. Itu sekitar tahun 2013 ya. Nggak ninggalin yang di rumah lah ya kalau mau pergi. Itu sekitar tahun 2013. Akhirnya ketemulah hari Jumat. Hari Jumat, gue nggak inget kalau itu hari Jumat. Gue nggak inget kalau itu hari Jumat. Tiba-tiba tetangga gue Bang Topan, di sini dulu ada namanya Bang Topan, orang Ambon, bilang gini, Li, lu nggak kerja? Manggil gue Jali. Li, lu nggak kerja? Agak bang. Gue kayaknya pengen keluar Batang deh, gitu. Wih, gue ngajak sama lu ya. Gue mau ke rumah mama gue. Ntar gue kasih duit deh. Kalau lu mau keluar Batang, lu lewat rumah mama gue. Gue ngikut. Akhirnya, Anda boncengin dia. Rumahnya di sini bang, dekat Blue Plaza. Dekat Blue Plaza Bekasi. Akhirnya gue nganterin dia tuh. Turun gue dikasih duit 10.000 buat beli bensin. Habis itu gue pikir, gue kalau keluar Batang gue jauh banget nih. Dari Blue Plaza? Iya, gue kalau keluar Batang gue jauh banget. Akhirnya gue muter di daerah Bekasi. Tahu-tahu di Sama Kartini? Kartini, Masjid Hijau, Masjid Kuban Hijau. Gue dari arah yang lampu merah itu bang turun. Masjidnya sebelah kiri. Masjidnya sebelah kiri. Dewi maksudnya itu ya? Di seberangnya ini ada bapak-bapak. Posisinya gini. Bapak-bapak itu pakai topinya robek-robek. Bajunya hitam. Celananya hitam. Jalannya nunduk. Dia megang tongkat dari peralon. Gue langsung inget, ini gue megang duit. Yang dari Habib? Iya, gue megang duit nih. Langsung gue nyebrang motor. Gue nggak assalamualaikum. Cuman dia ngeliat gue, begitu dia tatap-tatapan mata sama gue kasih tuh duit. Wah, doain saya, gitu. Lu ngomong gitu? Iya, doain saya. Udah gitu dong. Gue jalan lagi. Cuman Pak doain saya. Dia terima. Dia bawa kayak kaleng. Cuman kayak aluminium dia warnanya. Cuman kalengnya ini udah penyok-penyok nih. Gue taruh di situ bang. Dia megang tongkat, dia megang kaleng. Kayak bang, minta deh. Gue kasih ke dia. Nah, waktu gue kasih ke dia, gue inget itu jumlahnya adalah 11.000. Lu baru lihat? Baru lihat itu. Duitnya 11.000? Ada 10 ribuan satu sama 1.000-an satu.
11.000. Gue jalan ke masjid hijau, masjid yang hijau ada di situ tuh. Langsung gue naik, parkirannya kan di atas. Begitu gue parkir, set, pada ke jalan tuh. Dia kan di seberang sono. Gue cari si bapak kemana? Jalannya di jalan udah nggak ada. Cepet banget. Gue liatin di situ nggak ada gang. Di situ ada kios-kios, cuman masih pada tutup karena masih pagi, Bang. Masih pagi, baru jam 8 deh. Akhirnya gue nggak gubris deh, gue ngambil wudhu, gue masuk ke masjid kan memang baru nggak tuh karena disetelin kaset mau Jumatan, kaset ngaji tuh. Baru nggak hari Jumat. Jumat ya, nah, udah di belakang situ ada makam, gue ziarah ke makam situ. Berarti gue nggak keluar Batang nih, karena di situ ada makam Habib juga kan. Ada gue ziarah di situ. Waktu gue ziarah ada satu orang di situ, mungkin Habib juga kali ya, karena face-nya kan Arab. Dia ngeliat gue masuk, akhirnya gue di belakang dia, gue makmum ikut ziarah. Udah gitu dia orangnya rapi. Yang tempat ziarah itu gue liat kayak Ustadz kayak Habib tuh ya, tapi emang Habib itu pakai koko, pakai sorban, pakai peci putih, sarungnya putih. Tibalah dia hari Jumat, gue ikut sholat Jumat. Akhirnya gue seharian di situ, Bang. Seharian di situ. Itu hari Jumat. Hari Minggunya itu gue libur. Senin hari kejepit, Selasa Lebaran Haji 2013 kalau nggak salah tuh. Ya. Minggu gue di Senin hari kejepit, Selasa Lebaran Haji. Hari Selasa gue ditelepon mau bokap. Wan, punya lauk? Kagak punya, Pak. Kesini aja, bapak punya daging, bapak motong nih, katanya di musola. Ambil daging kemari ya, bawa panitia. Ada berangkat, ajak bocah. Itu ternyata udah ganti bulan. Udah ganti bulan tuh, Bang. Ada gajian gue, Bang. Ada gajian. Ini udah hampir setahun berjalan ya? Setahun dipotong tuh, potong duit gaji. Terus habis ngambil daging, bokap itu ngasih duit. Bokap ngasih duit sama anak-anak sekarang 50.000. Anak-anaknya 2 kasih duit 50.000. Bocah emang kebiasaan kesenangannya kalau megang duit pengen makan KFC ya. Makan chicken. Dari Ini sama anak sama istri. iya, kan ngambil daging ke rumah bokap tuh. Lebaran Haji. Terus pulang dari rumah bokap, bocah dikasih duit minta jajan. Aneh bawa ke BTC, Bekasi Trade Center, Bekasi Timur. Makan, ada CFC di situ. Ini kan, waduh, makan CFC berapa duit? Sedangkan gue lagi Duit yang dipegang bocah doang. duit dipegang bocah doang. Bini aneh, udah mah kamu sana, ayah di sini aja. Aneh nggak masuk, aneh di tangga, duduk nungguin mereka makan. Pas udah gitu, Bini bilang, ya kalau beli paket kurang, paketan kalau buat anak-anak doang cukup. Cuman anak-anak semuanya makan di sini. Ya udah ngambil duit sono. Oh, ngambil duit? Kan duit gaji lo udah nggak ada. Masih ada kan, aneh di sebulan itu kan ada lembur juga. Oh, itu lembur. Ada lembur gitu kan, ada lembur. Terus aneh ke bawah ngambil duit. Bini ke bawah ngambil duit. Karena takut kurang. Atau kurang. Lagian kan baru habis gaji, Bang. Habis gajian belum ngambil duit sama sekali. Bini aneh, ambillah duit. Ambil duit ke bawah ke ATM. Terus dia pada makan deh tuh. Pada makan. Yang aneh inget, aneh minta duit lagi buat rokok. Mah, sini mah, kartu ATM. Bini aneh ngambil. Bini aneh ngambil 1 juta. Aneh gaji 1.100.000. Sisanya, itu uang lemburan ya? Iya, pokoknya aneh lembur di bulan itu. Aneh punya uang 1.100.000 slip gaji tuh, gajian aneh. Bini aneh ngambil
1 juta. Berarti sisa 100. 100. Aneh kan ngomel-ngomel. Kamu gimana sih? Kalau diambil semua itu kan sengaja. Kita rumah aja 800. Dia bilang gitu. Dengan sisa uang lembur 1.100.000, ngambil 1 juta. Harusnya kan ngambil aja 100 buat makan. Jajan. Kenapa dia ambil semua? Karena buat bayar rumah. Karena aneh pikir buat bayar rumah, kita ada angsuran motor. Pada saat itu aneh agak sedikit aku udah terlanjur mencet 1 juta ya. Udahlah, terus aneh masuk makan. Aneh bengong di luar, kita enggak mungkin mereka pada makan. Udah gitu bete juga ya kan, lama ya Pengen ngerokok. ya masuk ke dalam, Mak, sini kartu ATM, aku mau beli rokok gitu kan. Aneh ke bawah, Yang duit 100 itu ente mau ambil. Aneh mau ambil sisa tuh duit 100-an itu, saldo sisa 100 sekian itu. Aneh ke bawah, aneh ambil 100, duit keluar, stroke keluar, ATM kartu aneh ambil. Begitu jalan kan naik lagi ke atas tetangga, ada tukang jam tuh di BTC. Aneh lihat stroke, kok 1.100.000. Aneh ini jalan lebih cepet beginian, Mah sini Mah. Aneh dilihatin orang karena ada ngomong kencang kan, Mah coba kamu ngambil duit berapa? 1 juta ya. Mana stroke-nya? Bener nggak 1 juta? Gini aneh tunjukin stroke. Bener. 1 juta, sisa 100 gini aneh. Di stroke itu? Di stroke gini aneh sisa 100, 1 juta, sisa 100 sekian. Mah, aku ngambil 100 Mah. Ini ada stroke gini Mah. Ini aneh. Jadi saldonya tuh Jadi 1.100.000 lagi. 1.100.000 lagi. Gini aneh gini, lucu di gini aneh. Dia bilang, ya jangan-jangan money laundry ya, gitu. Money laundry. Tapi ada orang salah kirim atau gimana gitu. Dia bilang, yang tahu rekening aneh cuma 4 Mah. Yang pertama accounting, nanti bayar gaji. Yang kedua ayah, yang ketiga orang bank, yang keempat Allah doang udah yang tahu. Rekening ayah cuma itu doang. Yang lain nggak ada yang tahu. Yang tahu udah itu doang deh. Allah, orang bank DKI, aneh sama accounting yang bayar gaji. Coba ya ambil lagi ya. Kalian turun ke bawah, pencet 1 juta, cut keluar. Aku kan. Karena aku ingat mobil tadi. Tolong nih. Mak, cepetan pulang kan. Makanya pulang cepetan. Kita ke rumah dulu. Tapi kan masih di Jawa. Kalian nggak tahu kalau Terus? Kalian beli makanan, beli martabak, beli kue-kue. Kalian pulang dari Bekasi Timur, dari BTC, kalian mampir pulang tadi. Assalamualaikum. Di dalam rumah itu ada suara lagi pada nonton TV. Bapaknya, Assalamualaikum. Cuman aneh ketok pintu nggak dibukain. Ya udah, aneh bawa martabak, bawa makanan, aneh makan di rumah dia, di depan rumahnya. Ente lapar ya? Lapar ya. Sampai malam itu rencananya kalau dibuka daging Dari bokap? dari bokap aneh mau kasih dia juga. Nah, itu dia. Enggak ada. Ada aneh pulang ke rumah masih bahasa nggak percaya Nggak percaya. karena aneh di rumah itu langsung aneh slip gaji kan aneh gelar bulan ini mah slip gaji Ini yang dipotong perusahaan. Ini yang lembur gitu. yang dipotong perusahaan yang lembur dia ada gitu kan. Aneh pada saat itu mau gajian saldo bulan lalu masih ada, alhamdulillah berapa puluh ribu masuk, jadi 1.100.000 itu gaji aneh plus ada sisa-sisa saldo bulan lalu tuh di bank. Bini aneh ngambil 1 juta, 100. Aneh ngambil 100, balik lagi 1.100.000 di saldo. Aneh ambil 1 juta, tok yang ini yang 1 juta yang boleh aneh ambil, akhirnya rumah kebayar. Subhanallah, itu nggak masuk akal. Itu nggak masuk akal. Aneh cerita sama Beb tadi setelah dia pulang dari ziarah ke Jawa Timur, aneh ceritain. Cuman aneh diledekin aja gitu. Nggak yakin lo sama gua gitu dong. Tapi kan orangnya kan udah kan gaul kan. Gitu kan. Dan itu
luar biasa pengalaman yang aneh alamin sampai ternyata ketika aneh susah, begitu aneh punya Duit 11.000 itu Iya. dapat rezeki lah ya dari Babi Abadi. bahasa pelajaran yang ambil dari situ, lu lagi susah, lu sedekah. Kalau lu sedekah, digantinya nggak kira-kira mau Allah. Kenapa nggak kira-kira? Karena nggak masuk akal. Wallahi aneh nggak masuk akal. Aneh kalau sekarang setiap kali aneh ke Kartini, ya Ke masjid itu. ke masjid itu, kalau aneh ziarah atau aneh numpang sholat di situ, aneh selalu, ya Allah, ini tempat berkah banget. Jadi kan tempat ini tempat yang berkah, karena saya udah ngerasain keberkahan di sini. Aneh kalau lihat itu, cerita mana aja. Ayah dulu di sini ya, kejadian gini nih, aneh ceritain. Aneh ceritain. Ketika yang susah, ketika dan ternyata nambah keyakinan aneh, nambah keyakinan.